Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya peserta Lasar CPNS Pemprov Jabar 2025 Angkatan 3 NBH 28 Rita Yukuspita. Di sini saya akan mempresentasikan instansi tempat saya bekerja di Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat. Terletak di Jalan Surapati nomor 4, Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. Saat ini, Inspektorat dipimpin oleh Inspektur, yaitu Dr. Haji Dedi Supandi, SSSTP MSI, dengan visi mewujudkan pengawasan yang akuntabel dan transparan. Dari visi tersebut, sebagai calon ASN, langkah yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kapabilitas pengawasan internal, melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi yang efektif, mencegah pelanggaran dan korupsi, melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat secara profesional, menguatkan transparansi dan akuntabilitas. Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki peran strategis dalam mengawasi, mengendalikan, dan meningkatkan integritas penyelenggaraan pemerintah di daerah Provinsi Jawa Barat. Struktur organisasi yang dipimpin oleh inspektur sebagai pemimpin inspektorat. Di bawah jabatan tersebut membawahi bagian sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris. Bagian sekretaris membawahi sebagian tata usaha. Selain itu, pengawasan yang dilakukan inspektur didukung oleh inspektur pembantu wilayah 1, 2, 3, 4, dan inspektur pembantu investigasi dan kelompok jabatan fungsional lainnya. Inspektorat memiliki tugas pokok, yaitu 1. Membantu gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Kedua, melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang diselenggarakan pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Pengawasan sebagaimana dimaksud adalah sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam rangka penerimaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi. Di samping itu, inspektorat dapat berfungsi sebagai pengawas atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah dan pemerintah daerah kabupaten atau kota, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan melalui kegiatan pendampingan, konsultasi, pemeriksaan, review, evaluasi, monitoring, dan kegiatan pengawasan lainnya, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu, pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi, pengawasan terhadap implementasi sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan pemerintah daerah provinsi, dan fungsi lainnya juga. Terkait jabatan saya sebagai auditor ahli pertama, memiliki tugas 1. Melaksanakan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya yang outputnya adalah laporan hasil audit, review, evaluasi, atau pemantauan. Kedua, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data atau bukti. Outputnya adalah data analisis dan bukti terverifikasi. Ketiga, menyusun kertas kerja pemeriksaan yang outputnya adalah kertas kerja pemeriksaan yang lengkap dan sah. Keempat, menyusun laporan hasil pengawasan yang outputnya adalah laporan hasil pengawasan yang disahkan. Kelima, melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan yang outputnya adalah laporan pemantauan tindak lanjut. Yang keenam, melakukan pembinaan dan pendampingan yang outputnya adalah maturen, sertifikat atau daftar hadir pembinaan. Yang terakhir, melaksanakan tugas lain terkait fungsi pengawasan, outputnya laporan penugasan khusus. Menurut saya, standar layanan terkait pengawasan terdiri dari aksesibilitas, yaitu menyediakan kanal resmi penerimaan aduan seperti aplikasi Kawani, Span Lapor, WBS, hotline WA, email resmi, maupun surat yang ditujukan langsung. Kedua, transparansi proses, yaitu memberi informasi kepada pelapor terkait status penanganan aduan tanpa membocorkan data sensitif. Yang ketiga, kualitas hasil, yaitu laporan hasil pengawasan.
lengkap, akurat, berbasis bukti, dan dilengkapi rekomendasi perbaikan. Yang keempat, tindak lanjut, yaitu memantau implementasi rekomendasi dan memberikan bimbingan teknis bila diperlukan. Yang kelima, integritas penanganan, yaitu memproses aduan tanpa diskriminasi, intervensi, atau konflik kepentingan. Upaya kinerja yang lebih baik melalui perwujudan SMART ASN. Yang pertama, meningkatkan kompetensi literasi digital melalui 4 pilar, yaitu cakap digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Kedua, memahami dan menguasai aplikasi e-audit, e-LHP, dan sistem informasi pengawasan lainnya. Ketiga, memanfaatkan grup kerja digital melalui platform misalnya Microsoft Teams, Google Workspace untuk berbagi best practice, pedoman, dan studi kasus. Yang keempat, memanfaatkan cloud storage yang aman untuk pengelolaan dokumen audit. Sekian dan terima kasih.